Hai teman-teman, saya Sam Bobi. Masih di Bali. Halo Komang, gak ada Komang juga. Ya. Jadi dalam tricep itu teman-teman mesti lihat ya, kayak posisi kabelnya. Posisi kabelnya kalau kita turunin di sini ya. Ini adalah posisi terberat, artinya optimal 100% kita mengangkat beban yang memang kita harapkan. Tapi ketika kita misalnya mundur dikit, lalu kita angkat seperti ini, otomatis jadi lebih ringan. Ini dia lebih berat di sini. Di sini jadi lebih ringan. Nah, itu kecenderungan yang terjadi kadang-kadang teman-teman sering waktu melakukan aktivitas tricep, teman-teman nggak lihat ininya, teman-teman taruh di sini, lalu teman-teman lakuin ini. Nah, bukan berarti nggak boleh, cuma bebannya jadi lebih ringan. Kalau mau apa yang dilakukan sama teman-teman? Lakukan sekalian, Bob. Yaitu adalah apa? Buang ke sini. Nah, pada saat kita ngelakuin ini, apa yang terjadi teman-teman kalau kita lakuin ini? Nah, kalau tadi kenanya adalah lateral, kalau ini kenanya medial. Nah, di sini biasanya kalau kita latihan seperti ini, kita kenain yang apa? Salah satunya contohnya adalah dengan menggunakan easy bar, kita buang ke belakang. Nah, kita kalau latihan, kalau teman-teman lihat bicep, waktu kita latihan bicep seperti ini, lebih agak kesini ke depan dikit, ya. Waktu kita latihan bicep seperti ini, nah kita kan waktu nge-pose, kita kepengen tricep ini kelihatan kan, jadi tricepnya harus diangkat. Nah, ini tricep yang di sini ini, yang misalnya kita gini nih, nah ini tricep yang ini, yang kelihatan ini latihannya itu. Latihannya adalah dengan melakukan aktivitas latihan seperti itu tadi, gitu. Tapi kalau benar-benar kita latihannya fokus cuma shoulder press down seperti ini, tricep push down seperti ini, berarti kenanya murni memang lebih banyak kenanya di lateral sama di long head, gitu. Kurang lebih sih kira-kira seperti itu. Jadi hal yang sesimpel itu yang orang lihat cuma mungkin sepele gitu, tapi bisa efeknya juga gede. Iya, betul. Dalam kita latihan mungkin kayak 4 tahun atau apa, kalau tiap kali kayak begitu lebih ringan kan efeknya gede sih. Iya, itu salah satu sebenarnya kalau teman-teman kadang-kadang yang satu saya hargai juga sebenarnya bukan berarti salah juga, tapi banyak orang kan kepengen dia varian aja, misalnya saya latihan gini, misalnya, terus dia bilang saya mau latihan gini. Ini kan dua hal yang berbeda. Satu, ini gini, kelihatannya sama, tapi percaya atau tidak, bisa jadi yang satunya nanti kena long headnya lebih banyak, medialnya lebih ini, tapi terlepas daripada posisinya sama. Makanya kenapa kadang-kadang orang suka membuat satu argumentasi tentang yang namanya incline decline sama flat bench. Dia bilang enggak tuh nggak gitu, buktinya kita flat bench pun tetap kena upper chestnya, meskipun kita nggak decline tetap kena lower chestnya. Nah, jadi orang senang membahas seperti itu, tapi kalau buat saya sebenarnya kita nggak perlu harus benar dalam hal perdebatan, tapi yang kita mau benar kan adalah dalam hal bentuk badan kita, gitu. Jadi kita nggak usah sibuk menyalahkan orang lain atau membenarkan diri sendiri, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus menjadi murid daripada ibaratnya dalam, kalau makanya if we are a bodybuilder, we're not just a sportsman, we are not just an artist, kan menggunakan tubuh kita sebagai media untuk mengekspresikan karya seni kita, tapi kan we also a student for life. Artinya apa? Ya kita belajar aja terus. Nah, dengan tadi kita bilang saya lakuin berbagai varian gerakan, apa yang terjadi pada saat itu tanpa sengaja kita bisa dapatkan berbagai sudut angle yang berbeda yang membuat otot kita jadi semakin lengkap semuanya. Jadi itu satu hal ya teman-teman kalau menurut saya. Makanya being natural bodybuilder seperti saya, seperti Bobby, kita drug free. Pendekatannya, approach-nya kan nggak menggunakan drugs dan sebagainya. Akhirnya pilihan kita harus menjadi pintar dalam latihan. Akhirnya kita harus menjadi pintar dalam pengaturan pola makan, harus diet. Berbeda kalau seandainya kita selalu dapat tunjangan atau dapat bantuan daripada obat-obatan misalnya, atau daripada hal-hal tertentu yang akhirnya obat-obatan itulah yang membuat kita akhirnya badannya jadi bagus. Pada saat itulah tidak ada kebutuhan bagi kita untuk mau belajar atau mau bereksperimen. Karena kita mau punya lousy form, gerakannya jelek, makannya sembarangan, badan kita akan tetap jadi bagus. Kenapa? Karena bersyukurlah hari ini ibaratnya teknologi yang begitu canggih, sehingga ibarat orang dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan udah tiba-tiba bisa punya badan yang luar biasa karena kecanggihan teknologi itu. Bahkan jangan-jangan nanti suatu saat nanti hanya tinggal melakukan satu hal aja, masuk ke dalam chamber, tutup, tiba-tiba Captain America langsung jadi besar ya. Tapi kembali lagi kita hidup dengan konsekuensi kita. Tidak ada hak bagi kita untuk menghakimi cara orang masing-masing. Tapi kalau buat saya pribadi, kalau ditanya Mas Ade kenapa sih nggak pakai drugs misalnya, kan kalau pakai kan bisa jadi cepet gedenya dan sebagainya dan ini apa,
kembali lagi seperti saya katakan, apapun pasti akan ada konsekuensinya. Setiap orang punya perjalanan masing-masing. Tapi kalau alasan saya kenapa tidak pakai drugs, jawabannya simpel sederhana saja. Bukan sesuatu yang saya mau tunjukin sama orang, lihat nih saya nggak pakai ini apa, nggak ada kepentingannya kok. Kalau saya ke batik tulis ya kok batik tulis, saya nggak perlu ngaku-ngaku, saya bilang saya pakai mesin cetak atau apa, nggak perlu. Ya memang ke batik tulis memang lama aja jadinya batiknya, ya memang harus jadinya 5 minggu, jadinya 5 bulan, jadinya berapa. Tapi kembali lagi seperti saya katakan, sebagai seorang seniman, saya merasa justru nilai kesenian saya akan menjadi lebih tinggi ketika kita benar-benar rely sama tangan kita sendiri. Warisan daripada pola hidup sehat adalah kemandirian, bukannya ketergantungan. Kalau saya pakai barang, lalu tiba-tiba badan saya bagus, saya nggak pakai barang, badan saya jelek, berarti saya memiliki sebuah ketergantungan terhadap barang itu. Jadi kalau ada istilahnya orang bilang, nasib daripada perasaan saya tergantung daripada ketersediaan barang itu. Jadi kalau barang itu ada, saya baru happy, baru senang, baru merasa pede, ya, percaya diri dan sebagainya. Tapi ketika barang itu tidak ada, saya langsung kecil hati, lalu rendah hati dan sebagainya. Nah buat saya, warisan daripada pola hidup sehat, menurut saya bukan itu gitu. Nah kalau kita berbicara sebagai seorang seniman, nilai kesenian kita semakin tinggi. Saya dulu umur 25 tahun dengan tubuh saya yang mungkin lebih muda, lebih brand new, lebih baru gitu ya, dibandingkan dengan saya yang sekarang udah 2 kali lipatnya umurnya udah 50 tahun. Otomatis challenge saya berbeda. Dulu saya mungkin makan masih apa aja atau apa, badannya masih tetap aja oke, nggak cepet capek, join persendiannya juga oke, latihan santai, tapi tetap bisa dapatkan gainsnya, kemajuannya gitu. Tapi ketika kita udah semakin tua, ibaratnya kan mulai pelan-pelan kan, persendiannya lah, ininya, termasuk secara hormonal juga banget, turun sekali. Kalau kita bicara metabolisme kan tergantung daripada jumlah otot yang kita pertahankan. Nah itu sebenarnya kalau saya merasa metabolisme saya sih nggak turun gitu. Karena apa? Karena orang normal umur 30 tahun, setiap tahunnya itu terjadi penurunan 1-2% dalam 1 tahun kalau tidak dilatih ototnya. Nah kebetulan kalau saya kebetulan latihan terus gitu. Kalau teman-teman tahu, saya bersyukur sampai hari ini udah hampir 35 tahun ya saya latihan pengencangan otot terus menerus setiap hari, tidak ada, paling lama tuh 3 hari saya istirahat. Nah jadi yang ingin saya sampaikan adalah dengan masa otot saya yang tetap saya jaga, akhirnya memungkinkan saya untuk bisa tetap punya jumlah otot yang di badan, di dalam komposisi tubuh saya tetap masih signifikan, sehingga metabolismenya tidak terlalu gimana-gimana. Bayangin, maksudnya dalam 20 tahun terakhir, 25 tahun terakhir, berat badan saya nggak naik, nggak turun, body fat saya juga stabil di 5% sampai maksimal paling 10%. Kayak sekarang saya di 5%, berat saya sekarang cuma 86 lah, 87 kadang-kadang kalau saya makan lebih banyak, kadang-kadang kalau saya baru bangun tidur kan bisa cuma 85. Nah jadi yang ingin saya sampaikan sama teman-teman sekali lagi adalah, istilahnya kalau kita rajin melakukan aktivitas pengencangan otot itu, istilahnya otomatis kualitas kita secara keseluruhan lebih baik. Dan kalau teman-teman tahu kita berbicara soal bodybuilding ini gitu, kalau kita yang namanya bicara kemandirian, membayangkan satu skenario, misalnya kayak saya bilang, saya minum sesuatu, bikin saya bukan mikir gimana, tapi buat teman-teman ya, contohnya ini cuma curhat aja. Contoh misalnya pre-workout misalnya. Sekarang ya di satu sisi menyenangkan kan, ada pre-workout, pakai tenaganya jadi gede, habis itu latihan, jadi semua orang senang. Tapi masalahnya ketika pre-workoutnya habis atau tidak ada, teman-teman nggak malas latihan, atau kadang-kadang kecenderungan untuk nggak ada pre-workout, nggak latihan dulu deh, nggak maksimal dan sebagainya. Nah hal inilah yang menurut saya sebenarnya itu satu ide yang salah banget gitu. Kalau pre-workout sebenarnya diperuntukkan bagi misalnya sekali waktu, Bobby, Sheila, saya misalnya, atau Komang misalnya, kita lagi sibuk banget lagi ini apa, banyak aktivitas, tapi kita bilang ya kita mesti latihan. Akhirnya kita bilang mungkin perlu tambahan, makanya kenapa suplementasi itu. Oke, suplementasinya kita pakai apa? Kadang kalau saya kan pakai yang gampangnya yang natural alami, misalnya kopi aja, atau misalnya teh hijau, atau kombinasi teh hijau dan teh hitam, atau minum kopinya aja yang lebih banyak lagi, mungkin espressonya dari single jadi double misalnya, kayak gitu. Ya oke, itu jadi tambahan, tapi saya selalu beranggapan adalah bahwa itu hanya sesuatu yang alami. Kayak kita tergantung sama, kita nggak tergantung sama brokoli, nggak ada brokoli ya udah bayam, nggak ada bayam ya udah toge, nggak ada toge ya udah sayur-sayur yang lain, nggak ada putih telur ya udah dada ayam, nggak ada dada ayam ya bisa ikan, nggak ada ikan ya bisa tempe. Jadi kita nggak ada ketergantungan apa-apa. Misalnya nggak ada gym ya saya latihan di rumah. Oh saya di Bali nggak bisa latihan, kita misalnya on the go ya kayak Bobby, saya juga kita kadang-kadang sering traveling kan,
Akhirnya cuma adanya fitness center yang sederhana, tapi ada dumbbell, mungkin nggak ada Smith machine, nggak ada cables, nggak ada yang lain. Ini kita latihan aja pakai dumbbell saja. Nah ini yang maksud saya ingin saya sampaikan sama teman-teman, kemandirian itu adalah sesuatu yang penting teman-teman sekalian. Jadi itu yang sebenarnya warisan daripada Binaraga. Nah semakin kita mandiri, semakin kita juga bereksperimen setiap hari dan terus belajar dan berbagi. That's what bodybuilding is all about, teman-teman. Akhirnya kita bukan cuma menjadi champion dalam hal bentuk badan, tapi yang sesungguhnya kita adalah champion dalam hal kesehatan. Karena sehat bukan yang utama, tapi sehat adalah syaratnya. Kita punya badan bagus, itu sebenarnya adalah sebuah konsekuensi dari akumulasi investasi perilaku kita. Karena perilaku kita bagus, akhirnya badannya jadi bagus. Dan kesehatannya mengikuti. Karena badan bagus dan sehat itu harusnya sinergis. Tapi dengan adanya teknologi penyalahgunaan obat, akhirnya badan bagus tidak selalu sama dengan sehat. Dan apalagi kayak sekarang orang melihat Bobby, wah ini badannya gede ya, apalagi melihat Bobby selama ini dalam 2 tahun terakhir ini tiba-tiba kok improve-nya gede banget, wah kamu pasti pakai apa Bob dan sebagainya. Orang nggak paham tentang hal itu, bahwa ibaratnya bahwa ada orang-orang seperti Bobby, seperti saya dan kawan-kawan, memang kita lakukan dengan cara yang baik dan benar. Kita benar-benar mau menjadi seorang seniman sejati, mau menjadi seorang pembelajar. Tapi di sisi lainnya memang banyak juga orang yang memang menyalahgunakan obat, namun untuk bisa nanti bentuknya sama aja semuanya. Akhirnya bentuknya sama, badannya gede juga, tebal juga, badannya kering juga dan sebagainya. Tapi biasanya mereka nggak bisa tahan lama. Kita bisa tahan lama, dan yang paling penting dari semuanya adalah bukan cuma tahan lamanya. Yang paling penting itu adalah apa? Disinilah nilai daripada sebuah seni. Ketika yang namanya badan bagus dan sehat tuh terus nyambung. Nah hal itulah yang saya syukuri ya teman-teman, bahwa sampai hari ini saya masih diberikan kemandirian akan kesehatan. Tak ada ketergantungan sama obat, sama rumah sakit, sama apotek, sama dokter, sama apa, nggak ada sama sekali. Semuanya sendiri aja, bener-bener rasanya nyaman banget gitu. Ibaratnya saya sekarang usia 50 tahun, saya sibuk di mana-mana, banyak kerjaan, banyak ini itu, tapi di sisi lain ya bersyukur jarang sakit, badannya masih fit, dan ibaratnya saya siap tanding kapanpun kapanpun siap tinggal buka baju. Jadi sesuatu yang saya syukuri dan menyenangkan. I think that's what bodybuilding is all about. Makanya kenapa orang bilang istilahnya bodybuilding is important for nation building katanya. Kenapa? Karena kembali lagi, bayangkan kalau semua orang, anak muda generasinya semua kayak kita, semuanya fit, semuanya sehat, dalam berperilaku juga positif. Makanya kenapa ada istilah mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat perilakunya juga sehat. Dan that's what bodybuilding is all about. Bukannya yang terjadi hari ini ketika 2 dari 3 pria bodybuilder pemakai, 4 dari 5 pria pemakai, lebih dari 90% atlet nasional di Indonesia semua pemakai. Saya rasa bukan ide baik. Apalagi ketika sekarang ini tes doping atau drug test itu juga jarang dilakukan dengan pertimbangan karena kemahalan dan sebagainya. Saya rasa tetap warisan daripada sebuah kompetisi kan adalah yang namanya sportivitas. Jadi sangat tidak sportif ketika terakhirnya di dunia binaraga. Berbeda dengan bulu tangkis, berbeda dengan sepak bola, basket dan lain-lainnya. Ketika di sana yang juara, yang menang, yang mendapatkan penghargaan adalah orang yang bekerja paling keras, bekerja paling cerdas, yang istilahnya paling gigih. Tapi di dunia binaraga yang menang malah yang paling nekat. Siapa yang pakai obat paling banyak, dia yang mendapat penghargaan paling banyak. Ngapain orang dengerin si Adera? Disudahi lebih ketat. Ngapain orang denger si Bobby Ida disuruh latihan lebih keras? Mendingan dengerin drug dealer, bebas ibaratnya cepat. Mau makan apa aja, ngapain, jalan aja langsung lebih cepat. Sedangkan dengerin Bobby, dengerin si Adera udah lama jadinya pelan. Terakhirnya giliran saya posting, likes-nya dikit, view-nya dikit, follower-nya dikit. Tapi ketika saya pakai barang, apa yang terjadi? Likes-nya lebih banyak, view-nya lebih banyak, follower-nya lebih banyak. Terakhirnya waktu saya bertanding, saya bahkan juara ya. Akhirnya disponsorin oleh supplement company, terakhirnya bahkan disponsorin oleh pemerintah daerah. Itu kan luar biasa. Ibaratnya kayak kenapa saya mesti dengerin si Bobby sama si Adera? Jawabannya simpel sederhana teman-teman sekalian. Jawabannya adalah pada akhirnya apapun yang kita pupuk itu yang akan kita tuai. Menggunakan racun masuk ke badan, terlepas daripada, kalau istilahnya orang bilang, terlepas daripada hari ini kelihatannya gede, kuat, besar, terakhirnya tetap kita harus bayar. Itu kalau istilahnya orang bilang namanya, kalau bullshit itu kan make you to the top but it won't last long gitu. Jadi teman-teman biar paham gitu ibaratnya. Hari ini kelihatannya menjadi sebuah kemenangan, tapi nanti akan menjadi kekalahan yang sesungguhnya. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi semua orang punya perjalanan masing-masing. Tapi kalau kita mau belajar dari orang lain yang mungkin punya pengalaman yang lebih baik, lebih bagus,
Jadi ada istilah Bob yang mengatakan bahwa orang yang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Caranya mudah dan murah, karena orang lain yang harus ngalami, kita yang cukup menyaksikan, dan akhirnya kita petik pembelajarannya tanpa kita harus mengalami itu. Jadi konsekuensinya harus dijalankan orang lain, kita ambil aja, itu orang yang bijaksana. Orang yang pintar, dia harus ngalamin sendiri, dia harus jatuh bangun, tapi terakhirnya dia ambil petik kesalahannya, dia bilang saya belajar dari kesalahan saya. Tapi kalau orang bodoh, dia nggak pernah belajar dari kesalahan sendiri. Kalau ditanya kenapa dia nggak pernah belajar dari kesalahan sendiri, jawabannya simpel sederhana, karena orang bodoh selalu bilang itu bukan salah saya, salah kan orang lain. Jadi orang lain yang harus merubahnya, bukan saya. Nah teman-teman sekalian, there is no such thing as a stupid person, emang nggak ada. Tapi teman-teman mesti cerdas aja untuk bisa melihat bahwa setiap kejadian apapun selalu ada pembelajarannya, itu yang kita bisa petik. Dan ketika teman-teman, sebagai contoh misalnya teman-teman belajar dari YouTube-nya Bobby, teman-teman belajar dari YouTube-nya saya, atau dari teman-teman yang lain dari YouTube-nya Sheila, teman-teman bisa lihat istilahnya ada sesuatu yang mungkin mereka pernah lakukan, atau mungkin mereka pernah jalani, mereka pernah apa, teman-teman bisa belajar dari sana. Oh iya ya, benar ya, ternyata itu. Atau kita bahkan punya teman yang jadi korban ya, kayak saya punya sahabat-sahabat saya yang jadi korban dari penyalahgunaan obat. Saya ceritakan ke teman-teman, bisa belajar dari mereka. Belum istri yang harus kehilangan suaminya, belum anak yang harus kehilangan bapaknya, belum yang sekarang ini akhirnya harus sakit-sakitan di rumah sakit. Jadi yang badannya gede dulu apa semua udah selesai habis. Tapi sedangkan kalau kita apa yang kita lakukan dengan cara yang alami, kalau yang benar, artinya kita justru mendapatkan modal buat kita akhirnya menjadi lebih cerdas daripada orang yang kebanyakan. Itu adalah gara-gara dulu saya ikut binaraga, apa yang terjadi teman-teman. Hari ini saya di usia 50 tahun, tapi saya kok jadi fit, jadi ini, jadi apa, menyenangkan. Makanya kenapa saya bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk share gaya hidup sehat ke orang-orang, karena memang yang saya lakukan memang sesuatu yang menyehatkan bagi saya dan saya mendapatkan manfaat. Tapi kebalikan, bayangin kalau seandainya saya kebalikannya gitu, mau punya badan bagus, terakhirnya saya rontok gitu, apa yang mau saya pelajarin, apa yang mau teman-teman pelajarin dari saya. Jadi akhirnya teman-teman yang belajar dari kesalahan saya. Jadi teman-teman sekali lagi belajar dari kesalahan orang lain, dari pengalaman orang lain, saya rasa itulah yang paling penting. Dan guru atau pembelajaran akan hadir ketika teman-teman memang sudah siap